Wanita ini tiba-tiba berubah menjadi pocong. Inilah kisah nyata Pocong Ririn. Jadi cerita Pocong Ririn ini sudah sangat terkenal di zamannya, di tahun 2008. Khususnya untuk warga kota Bogor, Pocong Ririn ini sudah menjadi cerita yang sangat lumrah dan biasa dibicarakan orang-orang. Kita mulai aja. Jadi cerita ini pertama kali diungkapkan oleh akun bernama Arya Anggara di Twitter. Jadi berdasarkan pengalaman Mas Arya ini, Mas Arya menyaksikan langsung bagaimana seorang perempuan yang masih hidup, betul-betul orang pada umumnya tiba-tiba berubah seketika menjadi pocong. Kita mulai dari awal. Jadi tahun 2008, Arya Anggara ini siswa SMA biasa, dan waktu itu sekolahnya akan mengadakan study tour ke kota Yogyakarta. Akhirnya, karena Arya Anggara ini tidak memiliki biaya dan ongkos untuk ikut study tour, Arya tidak ikut dan lebih memilih untuk tetap bekerja sebagai kuli lah di pasar kuli panggul. Nah, tiba-tiba ketika Arya Anggara ini menjadi kuli panggul di pasar, Arya ini bertemu kakak kelasnya. Nah, kakak kelasnya ini perempuan dan ngomong ke Arya, "Arya, kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa hubungin kakak aja, ini nomor HP-nya dan lain sebagainya." Nah, akhirnya Arya ini datang ke rumah kakak kelas yang perempuan ini, dan ketika di rumahnya, Arya ini dikenalkan dengan abang kakak kelasnya, laki-laki. Abangnya kakak kelasnya ini ngomong ke Arya, "Kamu butuh pekerjaan nggak? Ada pekerjaan nih, kamu bakal dibayar 500.000, tapi kamu akan jadi tour guide untuk orang-orang mendaki gunung. Jadi pendamping lah buat para pendaki gunung." Si Arya mengiyakan karena uang 500.000 cukup besar lah untuk ukuran anak SMA. Nah, pekerjaannya ini dia akan memandu para pendaki ke Gunung Salak, Bogor. Akhirnya mereka berkumpul lah ya di Lido. Jadi waktu itu ada 7 pendaki dari Jakarta, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Termasuk, jadi ada 9 orang sebetulnya. Jadi 7 orang pendaki dan 2 orang abang kakak kelasnya dan Arya. Berangkatlah mereka akhirnya ke Gunung Salak. Di malam pertama pendakian, keadaan baik-baik saja. Malam pertama dilalui dengan bermain game. Jadi gamenya ini memutar botol, dan yang kena akan diberi kesempatan untuk bertanya kepada temannya, dan temannya harus menjawab dengan jujur. Akhirnya pertanyaan pertama, kedua masih sangat seru-seruan aja gitu. Tiba-tiba malam semakin larut dan pertanyaan terakhir dimulai. Botolnya ini muter ke perempuan bernama Laras. Nah, si Laras ini akhirnya nanya ke temannya yang bernama Ririn. "Ririn, jawab jujur, apa yang paling kamu takutkan di dunia ini?" Ternyata si Ririn jawabnya serius banget. Dia bilang, "Yang paling aku takutkan di dunia ini adalah ketika aku mati, aku menjadi hantu dan menggentayangi kalian semua." Tiba-tiba setelah kejadian itu, angin mulai kenceng ya, malam semakin larut, udah ber masuk tenda, dan ternyata lanjut ya, besok malamnya. Jadi keanehan mulai terasa di malam kedua. Nah, pendaki yang bernama Ririn mengaku kehilangan mantelnya dan ribut. "Wih, ada yang lihat mantelku gak?" gitu. Yang lain gak pada lihat. "Mantel yang mana, Rin?" gitu. Terus si Ririn, "Ada mantel, pokoknya tebel gitu. Itu punya bapakku, kalau hilang bisa dimarahin, aku belum izin juga." Akhirnya udah dicari-cari ke semua tenda dan semua tas dibongkar-bongkarin dan gak ketemu. Akhirnya abangnya si kakak kelasnya Arya dan Arya bilang, "Ya udah tidur aja dulu, besok aja dicarinya gitu. Sekarang udah malam, istirahat aja dulu." Nah, akhirnya semuanya masuk tenda, tidur. Nah, ketika si Arya dan abang kakak kelasnya lagi belum tidur, si abangnya ini melihat ada mantel terbang di luar tenda. Ngomonglah si abangnya ini ke si Arya, "Ya, abang gak salah lihat kan? Kamu lihat juga gak?" Nah, kata si Arya, "Iya bang, itu jangan-jangan mantelnya si Ririn. Ya udah ambil." Terus kata abangnya kakak kelasnya Arya bilang gini, "Udah gak usah, besok aja, takut kenapa-napa. Sekarang udah malam, udah tidur-tidur." Nah, sebelum mereka lelap tidur, tiba-tiba yang cewek-cewek ribut. Katanya mau buang air kecil. Nah, karena toiletnya jauh, harus ke sungai, turun ke sungai, dan jadi mereka minta tolong temenin ke Arya. Ditemenilah sama Arya, berdua nih, yang pipis ini si Ririn sama si Laras. Pipislah mereka berdua ditemenin si Arya ini dari jauh gitu. Nah, di belakang ada yang manggil, "Rin, tunggu Rin," gitu. "Rin, tunggu," gitu. Padahal itu nggak ada orang sama sekali, itu suara perempuan. Ada perempuan pendaki lain namanya Mita, tapi dia masih tidur di tenda. Akhirnya pas dicari-cari nggak ada orang yang manggil, mereka tetap turun ya ke tempat buang air itu. Akhirnya si Ririn ngeliat di atas batu mantel bapaknya yang dari semalam hilang. "Loh, ini mantelku nih. Aduh, nggak lucu banget nih bercandanya, naruh mantel jauh banget di sini." Nah, terus yang lain mikir, kayaknya nggak ada yang naruh di sini, belum tahu juga mantel ini punya si Ririn gitu. Diambil mantelnya, dibawa, dan ketika ke tenda,
ngomong kan, nanya ke si Mita, Mit, tadi kamu manggil kita berdua, manggil si Ririn, Rin, tunggu Rin. Nah si Mita bilang, apaan sih, orang aku baru bangun juga, ini kebangun juga gara-gara ribut kalian buang air kecil. Akhirnya mereka pada kebingungan kan siapa tadi yang manggil-manggil, tapi karena udah pada ngantuk juga akhirnya memutuskan untuk tidur. Akhirnya tibalah di malam ketiga. Malam ketiga ini adalah malam yang gak bisa dilupain sama Mas Arya ini, karena di malam ini Mas Arya dengan mata kepalanya sendiri melihat bagaimana seorang perempuan bernama Ririn tiba-tiba tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi pocong. Jadi awal mula ceritanya mereka semua lagi api unggunan lah di luar tenda. Nah, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari kamar perempuan, dari tenda perempuan, dan itu ternyata jeritan si Ririn. Dia teriak-teriak, tolong lepasin, lepasin. Waduh, semuanya pada ribut dan akhirnya nyamperin ke tendanya si Ririn ini. Di situ si Ririn ternyata udah pakai mantel bapaknya itu dan dia loncat-loncat keluar, tiba-tiba loncat ke atas pohon. Bener-bener di luar akal sehat. Semua pada kebingungan kok bisa kayak gini gitu keadaannya. Akhirnya si Ririn di atas pohon, nangkring di atas pohon, dan Arya di situ ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, Ririn tiba-tiba berubah tubuhnya jadi sebuah pocong. Semua pada nangis, yang cewek-cewek pada nangis, ada yang pingsan juga, dan akhirnya mereka memutuskan untuk turun ke perkampungan untuk nyari bantuan. Di situ kondisinya Ririn tetap loncat-loncat, pindah-pindah pohon dan tetap ngikutin. Tungguin Ririn, aduh jangan tinggalin Ririn gitu. Karena di situ keadaan bener-bener kacau. Akhirnya semua turun ke perkampungan dan sampailah di perkampungan dan Ririn sudah tidak terlihat lagi. Singkat cerita, nyampailah mereka ke perkampungan dan di situ mulai ada sinyal. HP Ririn bunyi dan ternyata bapaknya yang nelpon. Diangkatlah oleh temannya si Ririn yang bernama Laras dan bapaknya langsung nanyain Ririn. Di mana anak saya? Ririn mana? Tolong bilangin Ririn jangan pernah pakai mantel saya. Di situ yang nelpon si Laras itu langsung nangis. Bilang ke bapaknya ada keadaan yang benar-benar tidak bisa dimengerti. Ririn tiba-tiba berubah jadi pocong. Di situ bapaknya ngamuk. Tunggu di situ, saya ke situ. Akhirnya bapaknya datang ke situ, ditemani banyak orang pinter juga dan baru ketahuan ternyata bapaknya adalah seorang pemuja. Bukan pemuja wanita, tapi pemuja jin. Jadi bapaknya memuja sesuatu lah. Akhirnya di situ bapaknya juga bingung, semuanya juga bingung karena di situ Ririn nggak ada gitu. Ririn masih ketinggalan di atas gunung. Di situ orang pintar menyarankan untuk balik lagi ke gunung karena Ririn masih tertinggal di sana. Akhirnya Arya ini nemenin orang pintar buat balik lagi ke gunung. Di gunung itu ada Ririn, Ririnnya ada tapi susah untuk ditangkap. Ririnnya muncul, hilang lagi, dan di situ orang pintar ngomong kalau Ririn tidak akan diterima karena proses jadi pocong, si Ririn ini bukan jadi pocong sesuai proses yang biasanya terjadi melalui kematian, namun melalui proses tidak wajar. Akhirnya ada laporan dari warga kalau Ririn ada di atas genteng rumah warga, tapi warga untuk menangkapnya itu sangat sulit. Orang pintar balik lagi ke kampung dan jam 11 malam proses penangkapan ini dimulai, namun sangat sulit dan Ririn baru bisa ditangkap jam 4 subuh waktu setempat. Pada akhirnya Ririn ini berhasil untuk ditangkap. Mantelnya diputuskan untuk dibakar oleh bapaknya ini. Ketika mantelnya dibakar, di sini ada kejadian yang sangat mengerikan. Jadi pada saat mantelnya dibakar, Ririn ini merasakan kepanasan juga selama mantelnya ini dibakar. Akhirnya setelahnya Ririn langsung dibawa ke rumah sakit. Selama 4 hari Ririn berada di rumah sakit dan ditemani oleh si Arya ini. Keluarganya juga datang dari Jakarta. Ibunya juga marah-marah ke bapaknya. Sampai kapan ini akan terus terulang karena yang jadi korban adalah anak-anaknya. Akhirnya semua pendaki memutuskan untuk pulang ke Jakarta dan Ririn juga pulang ke Jakarta. Disinilah cerita ini berakhir.